praktik genosida sering dilakukan pada Perang Dunia Kedua, seperti Holocaust sebagai contoh dari kebengisan rezim Adolf Hitler. Juga peristiwa Holodomor yang merupakan salah satu pembantaian dan kelaparan massal terhadap penduduk Ukraina di bawah kepemimpinan rezim Stalin di Uni Soviet. Sebuah tragedi yang pernah terjadi di Cina pada tahun 1937. Siapa sangka Cina yang sebelum menjadi negara superpower seperti sekarang pernah dibabat habis dan mengalami peristiwa pembantaian, juga pemerkosaan massal di bawah penjajahan Jepang. Peristiwa mengerikan itu dikenal dengan nama pembantaian Nanking. Oke, jadi daerah Nanking itu sekarang dikenal dengan Nanjing yang terdapat di Republik Tiongkok kala ini. Dan di video kali ini, dunia historiografi akan mengulas sejarah pembantaian Nanking. Namun sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pembantaian Nanking atau dikenal dengan istilah Nanjing Massacre dikenal sebagai peristiwa kejahatan kemanusiaan yang sangat brutal, diiringi dengan pemerkosaan dan pembunuhan massal yang dilakukan oleh pihak tentara Jepang semasa Perang Dunia II dan terjadi hanya kurun waktu 6 minggu. Pada saat pertama kalinya Jepang masuk ke Cina, lagi-lagi Jepang menggunakan cara licik yang katanya ingin membantu memerdekakan Cina sekaligus ingin menjadikan Cina sebagai sekutu untuk memakmurkan Asia. Tapi nyatanya Jepang justru berkompetisi dengan pihak Barat untuk mencaplok beberapa daerah di Cina. Awal dari peristiwa ini dimulai pada tahun 1928, yang dimana terjadi pemindahan ibu kota nasionalis Cina dari Peking ke Nanking. Jadi otomatis kekuatan militer Jepang secara maksimal mulai terfokus ke Nanking yang merupakan ibu kota. Jepang mulai menginvasi kota-kota lain di Cina seperti kota Shanghai yang ditaklukkan pada tanggal 7 Juli tahun 1937. Warga sipil dari kota Shanghai mulai terancam dan kemudian mengungsi ke ibu kota Nanking sehingga bertambahlah masyarakat sipil. Target Jepang selanjutnya adalah kota Nanking. Pada akhir November tahun 1937, tentara Jepang kemudian menggerakkan sebagian besar armada dan membaginya dalam 3 regu menuju kota Nanking. Regu pertama menuju selatan lewat tepi sungai Yangtze, dan regu kedua merupakan pasukan udara dan regu ketiga mempersiapkan diri untuk serangan amfibi. Pertempuran pun berlangsung dan sangat menegangkan, dan hanya beberapa minggu saja tentara Cina kewalahan dan membuat kota Nanking berhasil ditaklukkan. Pembantaian dimulai setelah berhasil menaklukkan kota Nanking. Tepat pada tanggal 13 Desember tahun 1937, tentara Jepang dengan berbagai artileri dan persenjataan skala besar mulai menduduki kota tersebut. Yang terjadi kemudian adalah pembantaian dan pembunuhan yang dilakukan terhadap anggota militer Cina yang telah menyerah dan penduduk sipil, baik perempuan maupun anak-anak. Para tahanan diikat, kemudian dikumpulkan, dan tentara Jepang menembaki mereka sampai keesokan paginya. Ada beberapa tahanan juga yang ditusuk memakai bayonet dan membiarkan mereka menjerit sampai meninggal. Bahkan ada juga yang dibakar hidup-hidup. Pemerkosaan juga dilakukan terhadap ribuan wanita yang ditahan atau ditangkap saat mengungsi. Dan diperkirakan kurang lebih 20.000 wanita mengalami kekerasan seksual dalam kasus ini. Tentara Jepang juga menyusup ke setiap pertokoan dan gedung-gedung untuk merampok dan menjara setiap barang yang dianggap bernilai. Salah satu peristiwa yang tak kalah mengerikan adalah para pengungsi dan tentara nasionalis Cina yang sempat lolos ingin melarikan diri melalui sungai Yangtze. Tetapi mereka terjebak karena tidak adanya transportasi dan kemudian ada yang memilih untuk berenang. Tapi naas, mereka dikepung oleh tentara Jepang, kemudian ditembak secara membabi buta. Diperkirakan kurang lebih 50.000 orang yang mati dalam pengepungan tersebut. Pembunuhan dan eksekusi itu terus berlanjut, baik secara individual maupun per kelompok, dengan berbagai kasus yang sangat tidak manusiawi selama 6 minggu berturut-turut. Keseluruhan jumlah korban yang tewas dalam peristiwa pembantaian Nanking masih diperdebatkan sampai sekarang, baik oleh pihak Jepang maupun Cina, bahkan juga oleh para peneliti dengan perkiraan 40.000 sampai 300.000 nyawa yang melayang.
karena sebagian besar catatan militer Jepang tentang pembantaian ini sengaja dirahasiakan atau dibakar setelah Jepang memilih menyerah tahun 1945. Tetapi dari salah satu monumen tembok bangunan Nanjing Massacre Memorial Hall dengan jelas terukir jumlah korban tewas sebanyak 300.000 jiwa yang meninggal atas pembantaian tersebut. Juga ditinjau dari beberapa pengakuan oleh tentara Jepang dan penelitian para ahli yang memperkuat jumlah korban.